Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Om Omai, kelas RPL 7 PG PAUD. Pada kesempatan kali ini akan menganalisis hasil observasi yang telah dilakukan oleh rekan-rekan baik ke TPA, TKIT maupun TK Alam. Tujuannya untuk mengetahui keunggulan lembaga lain dalam melakukan pembelajaran yang dapat menjadi sumber informasi yang dapat diterapkan di lembaga kita, dan juga sebagai referensi tambahan ilmu. Baik, secara keseluruhan semuanya sudah bagus. Namun di sisi lain, pasti di setiap lembaga mempunyai kekurangan dan kelebihan, tergantung situasi dan kondisi. Apalagi perbandingannya antara sekolah yang ada di kota dengan sekolah di pedesaan, itu akan jelas sekali perbedaannya. Baiklah, saya akan memaparkan hasil analisis dari hasil observasi ketiga lembaga. Yang pertama, untuk manajemen peserta didik, selalu membahas syarat apa saja yang akan menjadi dasar penerimaan peserta didik dan berapa jumlah kuota peserta didik yang akan diterima setiap tahun pelajarannya. Karena dengan pertimbangan tersebut dirasa akan memberikan kenyamanan bagi anak ketika ada di lembaga. Jika peserta didik tidak melebihi kapasitas dan kemampuan gurunya, guru akan lebih fokus dan dapat lebih dekat dengan anak setiap didiknya. Dari ketiga lembaga yang diobservasi itu jelas perbandingannya. Kalau di TPA, Rumah Bintang Play School, itu setiap tahun pelajarannya dibatasi 20 sampai 25 peserta didik, yang mana dibagi menjadi 3 rombel. Yang pertama, kelas kepompong usia 2 sampai 3 tahun berjumlah 5 anak. Yang kedua, kelas kupu-kupu usia 3 sampai 4 tahun berjumlah 8 anak. Dan untuk kelas yang ketiga yaitu kelas lebah usia 4 sampai 5 tahun berjumlah 7 anak. Kalau untuk TKIT Darul Amanah Kelurahan Awi Rarangan Kuningan, jumlah siswa mencapai 112 anak, dibagi menjadi 8 rombel. Kelas A 3 rombel, untuk kelas B-nya 5 rombel. Yang ketiga, dari TKIT Alam Pelopor Ranca Ekek Bandung, jumlah siswa mencapai 98 anak, dibagi menjadi 2 rombel. Kelas A ada 2 rombel dan kelas B ada 6 rombel. Nah, untuk yang kedua, untuk manajemen kurikulum. Di sini perbedaannya, kalau di TPA Rumah Bintang Play School ya, yang ada di Jalaksana Kuningan, menggunakan kurikulum 2013 dengan menggunakan area sudut dan metode Montessori. Nah, untuk TKIT Darul Amanah menggunakan kurikulum dari dinas, JSIT, muatan lokal, dan kurikulum darurat atau masa pandemi. Untuk TKIT Alam Pelopor sama kurikulum dari dinas. Nah, yang ketiga, untuk manajemen proses pembelajaran. Dalam kegiatan proses pembelajaran, seringkali guru mengalami kendala terkait jumlah APE yang kurang, sehingga anak seringkali berebut. Tetapi guru akan memberikan pemahaman kepada anak untuk dapat bergantian dan bersabar menunggu giliran, sehingga situasi tersebut masih sering tertangani. Dari proses pembelajaran, kalau di TPA itu dilaksanakannya 5 hari, Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 4 sore, menggunakan
area sudut, dan metode Montessori. Kalau di TKIT menggunakan model sentra, dan pada masa pandemi yaitu menggunakan daring dan home visit. Kalau untuk TKIT menggunakan model sentra. Bagian yang keempat, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik merupakan pilar utama dalam pengasuhan, karena dengan tenaga pendidik yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan lembaga, maka semua program yang disusun lembaga akan dirasa dapat berhasil jika tenaga pendidiknya berperan aktif dan berkompeten dalam bidangnya. Yang kelima, manajemen SAPRAS. Di sini semua guru harus terlibat dalam memelihara dan mengelola SAPRAS, sehingga guru dapat memiliki rasa tanggung jawab yang sama dalam menjaga dan memeliharanya. Yang keenam, manajemen keuangan. Sini ketiga-tiganya keuangan bersumber rata-rata sebagian besar dari SPP dan iuran orang tua untuk membantu kebutuhan lembaga. Selain itu, ada dana tambahan dari yayasan dan BOP untuk biaya operasional lainnya. Yang ketujuh, manajemen pengawasan atau supervisi. Pengawasan dilakukan oleh beberapa tingkatan. Yang pertama, supervisi oleh yayasan. Dilakukan di awal tahun pelajaran sebagai bentuk pelaporan jumlah siswa yang akan ikut serta di tahun pelajaran ini. Yang kedua, supervisi oleh kepala sekolah. Dilakukan untuk mengetahui kinerja guru dan tingkat kemampuan guru dalam melakukan kegiatan bersama anak. Dilakukan per 3 bulan sekali. Yang ketiga, supervisi oleh penilik. Ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan penilik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.